Berikutnya, ihfazillah tajidhu tujahaka. Nabi masih mengatakan, jagalah Allah, engkau akan mendapatkannya di hadapanmu. Artinya, engkau menjaga syariatnya. Dengan menjaga segala perintahnya kamu lakukan, meninggalkan, menjauhkan segala larangannya, kamu akan mendapatkannya di hadapanmu. Maknanya sama dengan kalimat sebelumnya. Artinya apa? Maknanya engkau akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Allah subhanahu wa ta'ala akan menunjukimu kepada semua kebaikan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memeliharamu dari segala keburukan. Ketika engkau menjaga agama Allah, Allah akan kau dapatkan di hadapanmu. Artinya, Allah mengarahkanmu kepada kebaikan-kebaikan. Pintu-pintu kebaikan terbuka. Mudah. Satu kewajiban, Allah mudahkan kita dengan amal-amal sunnah yang lainnya. Berikutnya. Makin mudah. Dan Allah akan jauhkan kita pada hal yang buruk-buruk. Perkara-perkara yang tercela. Ini Pak, hari ini kita mudah salat, mudah puasa, mudah berzikir. Itu Allah yang arahkan kita. Allah selamatkan kita daripada perbuatan yang haram, minuman keras, na'udzubillah yang lain-lainnya. Itu Allah yang selamatkan kita. Hana hayu dak nayo, Pak. Nampak tak berbangga, hayu dak lo hantar bu maksud. Hana. Allah Subhanahu wa taala membimbing kita sehingga manusia tidak bisa menyombongkan diri satu di atas lainnya. Kemudian, wala siyama idza hafidta Allah bil isti'anati bihi. Terlebih kalau kita memohon pertolongan kepada Allah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan berikan kecukupan kepadamu. Barang siapa yang Allah berikan kecukupan kepadanya, maka dia tidak butuh pada siapapun selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masalah hati, tidak ada bisa membohongi. Manusia itu kalau tawakalnya kepada Allah kurang, maka dia merasa sangat butuh kepada manusia. Sedikit masalah, ngeluhnya ke manusia. Tapi kalau orang dengan Allahnya dekat, tawakal kepada Allah tinggi, masalah sekecil dan sebesar apapun, dia tak pernah lepas mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia itu hanya sebagai asbabnya saja. Hadirin yang saya muliakan, maka dikatakan kepada Nabi SAW, ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Allah juga menyebutkan, wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbakallah. Allah yang menjaga, Allah memberikan kecukupan. Maka engkau tidak akan merasakan sesuatu yang buruk. Kemudian, maka dalam menjaga agama Allah dikatakan di sini, mesti kita minta pertolongan kepada Allah. Yang kita jaga agama Allah. Kita sering mengatakan kepada anak-anak kalau hafal Quran, anak-anak yang belajar agama, nak, kamu menghafal ni kalam Allah. Kamu belajar ni agama Allah, syariatnya. Maka jangan kamu andalkan otakmu. Kamu tidak bisa mengandalkan kejeniusanmu, kecerdasanmu. Sehebat vitamin apapun yang orang tuamu berikan kepadamu. Yang kamu hafal kalam Allah. Yang kamu pelajari agama Allah. Sepantasnya kamu minta tolong dan bergantung hanya kepada Allah. Allah akan memudahkan bagimu untuk memahami agamanya ini. Lihat apa doa Nabi SAW untuk Ibnu Abbas. Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, berikan kepada Ibnu Abbas ini pemahaman agama. Nabi mintanya kepada Allah agar Allah berikan kepada Ibnu Abbas pemahaman agama. Agar Allah mengajarkan Al-Quran kepada Ibnu Abbas. Agar Allah memberikan pemahaman tafsir yang benar kepada Ibnu Abbas. Itu permintaan Nabi kepada Allah. Maka jangan sampai kita belajar agama, kita lepas diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak.
Ini bukan main kecerdasan, main pertolongan. Maka barang siapa yang dia banyak-banyak minta pertolongan kepada Allah, ilmunya pun Allah berikan keberkahan. Betapa banyak orang cerdas belajar agama. Banyak. Tapi ilmunya tetangganya pun enggak merasakan manfaatnya. Satu kalimat nasihat agama pun enggak pernah didengar. Orang yang cerdas. Ini masalah berkah. Masalah keberkahan. Maka ketika belajar agama, mintanya kepada Allah. Dengan tujuan untuk menjaga agama Allah. Mengajarkan orang-orang syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama mengatakan ini di antara makna keikhlasan niat dalam menuntut ilmu. Tujuannya menghilangkan kejahilan dalam diri kita. Kemudian ingin menghilangkan kejahilan yang ada pada umat tentang syariat agama ini. Kemudian Nabi mengatakan kepada Ibnu Abbas, mudah-mudahan pesan ini juga kita sampaikan kepada anak kita. Idza sa'alta fas'alillah. Ibnu Abbas, wahai anak, jika engkau minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Nabi enggak bilang kalau butuh sesuatu nanti datang ke saya ya. Enggak bilang begitu. Nah, kita orang tua paling simple dan paling sering mengatakan, udah, kalau habis uang bilang sama ayah. Kalau ada apa-apa bilang sama ayah. Nah, maka ketika ayahnya meninggal dunia, anak ini stres. Ayah nggak tahu gimana lagi nanti uang ini mau jajan gimana, mau kuliah, mau apa. Ayah nggak ada lagi. Sehingga anak ini nggak hidup dengan menjadi seorang anak yang kuat, pemuda yang kuat, pemudi yang kuat, tidak. Maka ini Nabi mengajarkan kita luar biasa. Nak, kalau minta sama Allah. Minta sama Allah. Artinya kamu jangan bersandar kepada siapapun makhluk ini. Paham? Jangan bersandar. Jangan menjadikan itu sebagai rujukan kita. Tapi kepada Allah. Makhluk ini hanya penyebab. Makhluk ini hanya menjadi asbab. Hanya menjadi asbab. Ya. Ada orang, kadang orang tua punya, abangnya punya, kaya-kaya, tapi nggak diberikan kepada adiknya. Kadang adiknya mendapatkan bantuan makanan dari tetangganya. Dia orang lain. Bukan miskin dia secara keturunan. Orang kaya-kaya. Untuk apa bersandar kepada makhluk? Ya. Manusia ini hatinya paling cepat berubah-ubah. Paling cepat berubah-ubah. Hari ini pagi dia cinta, malam dia benci. Malam dia senang, besok pagi sudah marah, dan seterusnya. Itu manusia. Ya. Maka insanun faqir, contohnya dikatakan, mathalan insanun faqirun laisa 'indahu mal. Seseorang yang fakir, dia tidak memiliki harta. Yas'alullah, dia minta kepada Allah dan mengatakan, Allahumma rzuqni. Allahumma rzuqni. Ya Allah, berikan aku rezeki. Allahumma hayyi' li rizqan. Ya Allah, siapkan bagiku rezeki. Maka rezekinya pun datang dari arah yang tidak diduga. Mintanya kepada Allah. Ini masalah keyakinan. Ini masalah doa, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kalau orang meminta kepada manusia, ada kalanya bisa jadi dia memberikan atau tidak dia berikan. Maka Nabi SAW memberikan motivasi kepada kita. Andaikan seseorang di antara kalian dia mengambil tali dan dia mencari kayu bakar, kemudian dia pikul di punggungnya, itu lebih baik baginya dibandingkan dia meminta kepada seseorang, baik itu diberikan atau tidak diberikan. Ini motivasi.
Mintanya kepada Allah rezeki, kerja, cari usaha. Allah memberikan. Ini agar orang tidak menghambakan diri kepada hamba. Agar dalam segala hal dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau orang fakir demikian kehidupannya, begitu juga orang kaya. Mintanya juga kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Allahumma aghnini bi fadlika amman siwak. Kita minta agar hanya merasa cukup dengan Allah saja dan tidak butuh kepada selain Allah Azza wa Jalla. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila kamu minta pertolongan, minta juga pertolongan kepada Allah. Ini pesan berikutnya. Ya, al-isti'anah min at-talabul 'aun. Artinya tidak kamu minta pertolongan kepada siapapun manusia kecuali dalam keadaan darurat, dan hal itu kamu yakini dia makhluk, dia itu hanya sebagai wasilah dan sebab, dan kamu tidak menyandarkan hatimu kepada makhluk tersebut. Ini menjadi hal dasar. Dasarnya adalah minta kepada Allah. Ketika didatangkan makhluk, jangan lupa kamu dulu mintanya sama Allah. Ini hanya makhluk didatangkan. Hadirin yang saya muliakan, maka kedua jumlah yang barusan kita sampaikan dalil di antara bentuk berkurangnya tauhid seseorang, berkurangnya ketauhidan seseorang apabila dia meminta sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam perkara kecil maupun perkara yang banyak. Nah, karena Nabi mengatakan la tas'al illallah azza wa jalla wa la tasta'in illa billah. Jangan minta dan jangan minta pertolongan kecuali hanya kepada Allah azza wa jalla. Hadirin saya muliakan, kalau Allah sudah membantumu, kalau Allah sudah membantu kita, maka Allah akan mudahkan pertolongan itu kepada kita. Dan itu kita rasakan. Barang siapa yang merenungnya itu kita rasakan. Bapak-bapak, yang hari ini kita rasakan nikmat Allah, itu bisa jadi yang dulu kita minta, namun kita sudah lupa. Baik dalam keadaan kita jalan, ya Allah, lu mohon pertanyaan, ya Allah. Takun kadang Allah kasih. Namun sering manusia itu lupa. Yang hari ini, para pemuda yang dulu belum kahwin, kita semua belum kahwin, minta kepada Allah agar ada jodoh. Karena jodoh, karena jalan melihat. Calon darah baru, karena jalan mentan. Allah kasih. Allah kasih. Kadang setelah nikah lupa. Dulu nangis-nangis, minta kepada Allah. Setelah nikah lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika sudah Allah tolong, setelah kita minta kepada Allah, Allah tolong kita, Allah berikan kita bantuannya, jawabannya kepada kita, baik itu dengan sebab yang kita ketahui atau dengan sebab yang tidak pernah kita sangka-sangka. Dan ini ada dalam kehidupan kita masing-masing. Baik itu sebabnya kita maklumi atau dengan sebab yang enggak pernah terbayang oleh logika kita masing-masing. Kenapa? Karena pertolongan Allah ada kalanya dengan sebab yang kamu tidak mengetahuinya. Sebagaimana Allah menjauhkanmu, menyelamatkanmu dari keburukan yang tidak ada seorang pun mampu menyelamatkannya. Betapa banyak Allah tolong kita. Allah jauhkan kita daripada hal-hal yang berbahaya. Siapa yang bisa membantu kita? Enggak ada. Itu pertolongan Allah. Atau ada kalanya Allah menghadirkan seseorang di antara makhluknya untuk memudahkan urusanmu. Dan Allah buat hamba ini membantumu walaupun kamu tidak pernah mengenalnya. Walaupun demikian, tidak boleh bagimu ketika sudah Allah hadirkan seorang untuk membantumu, kamu melupakan al-musabbib, yaitu Allah. Hadirin yang saya muliakan, ini sebagaimana dilakukan oleh sebahagian orang-orang yang mereka tidak menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun mereka hanya melihat lahiriah, sebab-sebab yang nampak di depan mata mereka, sebagaimana orang-orang kafir.
Sehingga tidak sedikit manusia muslim yang terfitnah dengan orang kafir itu. Mereka lihat sebab-sebab yang ada pada mereka itu sudah luar biasa sekali. Baik, insyaAllah kapan-kapan kita cerita. Saya punya cerita. Apa yang saya alami sendiri, itu semua sudah angkat tangan tidak bisa membantunya. Namun Allah menghadirkan seseorang tidak pernah kita kenal, akhirnya bisa berangkat. Kejadian di Bandara Soekarno-Hatta, saya mau balik ke Saudi, visa saya sudah mati, semua orang, imigrasi, kedutaan, dimanapun sudah kita hubungi, angkat tangan tidak bisa. Tapi entah dari mana datang seseorang, pesawat mau terbang, Allah hadirkan pertolongan. Semua kawan-kawan dalam pesawat pada takbir semua, heran. Dan akhirnya masuk majalah cerita saya ini. Masuk ke sebuah majalah. Saya pun enggak bisa bayangkan bagaimana ceritanya itu. Subhanallah. Ala kulli hal, mudah-mudahan kita tambah yakin. Kalau kita renungi kehidupan kita sehari-hari, lihatlah tidak pernah kehidupan kita lepas daripada pertolongan Allah Azza wa Jalla. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.